Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia ini dengan Babsili untuk menyiapkan bersama bahan kuliah yang nantinya tentunya akan sangat bermanfaat dan bisa digunakan oleh tidak hanya mahasiswa tapi semua saja yang terkait dengan topik tentang pengelolaan sumber daya alam, dan tadi diawali oleh Prof. Vidi dan Prof. Tommy yang terkait dengan tata ruang dan kemudian harmonisasinya. Khusus yang kali ini saya sampaikan tentang pengelolaan kawasan kars di Indonesia. Kawasan kars di Indonesia ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang 32 di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjadi satu dari 5 ekosistem yang perlu diperhatikan. Nah, ini nanti dalam kali ini akan saya sampaikan sedikit tentang pengertian kars, kemudian tentang geodiversitas kars Indonesia, dan kemudian dinamika pemanfaatan kars di Indonesia, jasa ekosistem, isu-isu pengelolaan, dan kebijakan pengelolaan kars. Kars, ini karena background-nya banyak, ini sedikit saya singgung. Jadi ada ciri utamanya, di sana ada jaringan sungai bawah tanah, ya. Kemudian di permukaan ada morfologi yang unik. Kars ini dapat terjadi itu di batuan yang mudah larut. Kalau di Indonesia banyaknya batu gamping, tetapi di tempat lain ada batu garam, ada gipsum, ada dolomit. Tetapi di Indonesia yang paling banyak adalah batu gamping. Bisa jadi kars tentunya harus ada yang melarutkan. Dalam hal ini adalah hujan, kemudian dia harus di permukaan karena batu gamping, produser batu gamping adanya di laut dangkal, yaitu terumbu karang, dan proses-proses fisik yang ada di terumbu karang, kemudian dia akan menjadi kars itu kalau sudah tersingkap di permukaan, maka dia ada sejarah pengangkatan. Dan yang penting itu adalah ketersediaan CO2. Hujan pada dasarnya karena hasil dari evaporasi dia netral, tetapi kembali ke bumi itu dapat menjadi asam lemah karena melarutkan CO2 dan asam-asam lain, tetapi yang dominan adalah CO2. Nah, CO2 itu dihasilkan oleh pertama di atmosfer, yang kedua adalah hasil rombakan bahan organik yang ada di dalam tanah. Itu sampai 15 kali dari yang di atmosfer. Yang unik itu apa? Yang unik morfologinya adalah dia ada yang di permukaan maupun di bawah permukaan. Ya, nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya. Terus ada hidrologi yang unik, yaitu yang disebut dengan anisotrop. Anisotrop itu ya secara sederhana, kalau kita menggali sumur di kars, saat misalnya ketemu air, di sebelahnya jarak 5 meter belum tentu ada air. Artinya ya memang distribusi permeabilitas secara horizontal dan vertikal itu tidak sama dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya itu seperti ini. Jadi kalau sistem kars itu biasanya ada sungai permukaan yang masuk, kemudian ada lubang seperti ini yang dikenal dengan internal runoff. Jadi kalau ada hujan dia akan masuk melalui lubang ini yang disebut dengan ponor. Tapi ada air yang masuk melalui infiltrasi seperti ini. Kemudian dia keluar sebagai mata air yang pada biasanya juga sebagai
sungai bawah tanah yang keluar. Nah, ini makanya mata air kars itu biasanya besar-besar karena dia adalah keluarnya itu dari sungai bawah tanah yang hasil konsentrasi aliran dari air tanah sehingga jadi besar. Kalau di non kars biasanya melewati pori-pori, tidak terkonsentrasi sebesar di kawasan kars. Indonesia kita kenal semua merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar. Di sebelah timur ada Pasifik, selatan ada Hindia Australia, terus di utara di sini ada Eurasia, Eropa dan Asia. Nah, interaksi lempeng ini menyebabkan batuan gamping yang tadinya muncul ke permukaan. Nah, sehingga inilah yang kemudian tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ini luasnya sekitar 150.000 km persegi. Di kars di Indonesia itu banyak ragamnya secara geodiversitas. Saya background-nya geomorfologi, saya bicara ini nanti yang saya sampaikan adalah tentang morfologi, tentunya juga ada litologi atau batuan dan struktur. Nah, kalau di Sumatera itu pada umumnya seperti ini. Jadi dia membentuk punggungan, ya ini karena sebagai inlayer batu gamping, jadi batu gamping yang muncul karena di permukaannya sudah tererosi. Batuan di permukaannya tererosi, sehingga yang batuan di dalam itu muncul spot-spot. Jadi sebarannya tidak luas, dan ini batuannya sangat tua, ya batuan pre-tersier, sebagian besar di Sumatera membentuk punggungan seperti ini. Buahnya sangat banyak karena dia ada air, biasanya di kaki ini di tempatnya Boros dan teman-teman di Sumatera, di Padang, di Aceh itu biasanya di Bukit Barisan itu ada aliran permukaan, dia nabrak batu gamping kemudian membentuk perguaan. Tapi seperti pada umumnya kawasan kars tropis. Nah, ini kalau yang tipikal kars tropis itu seperti ini. Ini ada bentukan-bentukan kerucut ini ya. Ini bagian selatan dan beberapa tempat di Kalimantan Timur di seperti ini. Jadi ada yang kerucut gitu. Terus ini yang kita kenal dengan conical kars atau negatifnya disebut dengan cockpit kars. Nah, ada yang kars itu di fluvio kars, jadi di Jawa Utara, jadi biasanya banyak lembah-lembah permukaan seperti ini, gitu. Tidak sama dengan yang di Sumatera maupun di Gunung Sewu tadi. Nah, yang selanjutnya ini masih fluvio kars, jadi yang didominasi adalah lembah-lembah kering seperti ini. Jadi ini lembah kering, ini ada orang berdiri untuk skala. Nah, di Maros juga ini yang ciri utamanya dia bentuknya seperti menara seperti ini, ya. Terus ada dataran di antara bukit-bukit itu yang kita kenal dengan Polje itu. Di Kalsel juga seperti ini, bentuknya tower-tower. Nah, di Kalimantan itu ini salah satu contoh, ini ada bukit-bukit yang sangat menarik. Jadi menara tapi tengahnya ada lubangnya. Kita sebut dengan kerucut botol, ini baru saya temukan di Kalimantan Timur. Nah, ada yang kars istilahnya tenggelam, jadi submerged kars itu ya kars tenggelam seperti ini. Nah, ini adanya di kalau di Indonesia di Raja Ampat, tetapi ada juga yang yang terkenal di Halong Bay di Vietnam. Gitu. Kita juga punya, tidak kalah dengan yang ada di Vietnam. Nah, ini ada di salah satu yang saya ambil di Misol ini ya.
Ini ada marine lake, dari danau tetapi air asin. Dan biasanya banyak ubur-uburnya. Ini juga ada di Maratua, tetapi ubur-uburnya tidak menyengat karena sudah mungkin karena tidak banyak predator, jadi sengatannya hilang. Ini adalah saya ambil di Maratua. Ini di Kakaban, jadi Danau Kakaban diambil dari drone. Ini juga sama. Ini kars juga. Terus ini adalah di Buton Tengah. Jadi di Buton Tengah itu karsnya tidak berkembang bukit-bukit, tetapi dia sebagai peneplain, gitu ya, dataran. Terus tengah-tengahnya banyak yang kolaps. Jadi ini namanya dolin kalau dalam istilah kars, dia kolaps dan airnya ini juga asin. Tapi tidak ada gurunya kalau yang di Buton Tengah. Nah, kita juga punya kars di Papua yang seperti ini, yang sekarang di sekitarnya atau emas terbesar itu batuan di sekitarnya adalah kawasan kars. Ini salah satu bentuknya. Terus kalau di dalam gua, ini saya ambil di Kalimantan Timur ini, salah satu gua itu seperti ini, kadang ada ini di Buton Tengah, ini saya ambil kalau ini di Cina ini. Jadi inilah yang disebut dengan unik tadi di bawah tanah. Kemudian mengenai pemanfaatan, nah, tentunya pemanfaatan kars itu sebagai pertama adalah sebagai hunian, itu karena dia awalnya menyediakan hunian siap pakai oleh manusia purba, tentunya pada saat itu saat kita dingin. Jadi kita pernah mengalami musim yang lebih dingin dari sekarang itu. Jadi manusia purba masuk ke dalam gua yang paling dingin itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Kemudian di sini akan, jadi ini yang saya sebut dengan zaman batu, ya kan. Terus sekarang di antroposen ini, jadi antroposen adalah sebuah kala di mana sistem bumi kita ya didominasi atau sudah dimodifikasi oleh manusia sehingga kita kenal dengan antroposen. Katanya Holosin sudah berlalu, kita sekarang ke antroposen. Nah, tentunya di sini ini ada agriculture, industri, mining. Inilah yang kemudian perlu kita kelola. Nah, ini pada saat dulu di akhir Pleistosen, yaitu pada saat kita dingin, ya, banyak dihuni oleh nenek moyang kita itu. Ini salah satunya di Pacitan itu umurnya 216.000 sampai 39.2.000 before present, ya. Sudah ada hunian. Ini adalah yang di Flores ini. Flores dianggap temuan yang paling spektakuler di 50 tahun terakhir, ya. Ini ada manusia pygmy, ya. Kalau orang paleontologi itu kemudian merekonstruksi seperti ini, nah, ini kira-kira wajahnya, ya. Ini pygmy ini di NTT, ya. Saya lupa itu kalau nggak salah tingginya 115 dewasanya, 115 cm, makanya disebut dengan pygmy. Nah, ini saya ambil ini di Maros, jadi ada lukisan ini, lukisan babi hutan. Ini 35.400, sekarang yang dating terbaru sekitar 40.000. Terus ini di Kalimantan, ya, ada 52 sampai 40. Inilah pemanfaatan gua. Jadi di prasejarah diawali oleh sebagai hunian, sebagai pemakaman, gitu ya, untuk
beristirahat tapi juga berlindung. Nah, ini yang di Hulusin Akhir ini karena sudah hangat itu mulai 12.000 tahun yang lalu, itu biasanya manusia purba keluar, prasejarah itu keluar karena sudah hangat ya, kemudian dia menggantungkan ekosistem kepada hujan tropis. Tapi di Gunung Sewu itu ada yang 3.500 masih menghuni gua. Jadi biasanya keluarnya pada saat hangat. Nah, ini yang di Neolitik ini di sekarang yang ini yang sekarang pemanfaatan sekarang ini kalau di Gunung Sewu seperti ini. Jadi ada lukisan tetel pertanian. Jadi sudah disinggung oleh Prof. Vidi dalam konteks daya dukung. Sebetulnya kalau daya dukung ini sudah melebihi. Jadi di Gunung Sewu itu daya dukung pertaniannya sudah sekarang ya, tekanan penduduknya itu sudah 3,4 mampuannya atau penduduk yang tinggal di Gunung Kidul atau Gunung Sewu, Wonogiri dan Pacitan itu sudah 3,14 kali dari daya dukung pertaniannya. Tetapi ya apapun dibuat karena butuh kebutuhan pangan maka ini dibudidayakan. Yang lebih kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan untuk bahan industri. Nah, ini saya katakan tadi tekanan penduduknya di sini sudah 3,41. Nah, sekarang ini yang mungkin kita juga banyak yang belum tahu berapa banyak orang Indonesia mengkonsumsi batu gamping. Nah, kita semua itu tidak sadar bangun pagi ya kita pakai pasta gigi itu juga ada kalsium karbonat dari batu gamping ya. Kemudian kita cat kita itu juga batu gamping, membangun rumah, karpet dan sebagainya. Ternyata kita itu sekarang posisi kita itu sekitar mengkonsumsi batu gamping itu 200 sampai 300 kilogram per tahun. Tentunya ini masih sangat rendah dibandingkan dengan Singapura yang sampai 1.200. Rata-rata ASEAN itu 600 kilogram per tahun. Ini konsumsi batu gamping. Dari ini tadi Singapura ini 1.115 ya. Malaysia 616. Terus Vietnam itu 660, Thailand 367. Dengan digenjotnya infrastruktur tentunya kebutuhan di Indonesia sekarang lebih besar dari ini. Nah, inilah adalah ya salah satu pemanfaatan sumber daya air yang ada di kawasan Kars ini sebagai sungai bawah tanah ini di bendung ya di Sewu seperti ini biasanya memanfaatkan mata air terus kemudian dibawa ke penduduk. Nah, sekarang terkait dengan jasa ekosistem, ini tadi dikatakan salah satu pendekatan selain kesesuaian dan kemampuan lahan itu ada pendekatan untuk tata ruang atau untuk daya dukung itu dari jasa ekosistem tadi sudah disampaikan oleh Prof. Vidi. Dari ekosistem Kars di sana ada batuan, ada vegetasi, ada tanah, ada fauna, ada gua, ada air, ada morfologi ya. Ini dari jasa penyedia itu bisa sebagai batuan ini material industri ya. Vegetasi sebagai kayu, serat, ya, pangan ya. Fauna juga sebagai pangan itu, terus kemudian tanah itu tentunya sebagai pangan, air sebagai air bersih. Terus kemudian untuk pengaturan itu bisa sebagai ini pengaturan tata air tentunya ada batuan, vegetasi, terus kemudian ada fauna dan gua ini sebagai penyerbukan, jadi banyak kelelawar yang berfungsi sebagai regulator hama di sekitar kawasan Kars, gitu. Juga sebagai penyerbu gitu ya. Kemudian ada ini tanah, gitu, air, morfologi sebagai juga pengaturan iklim. Kemudian sebagai jasa budaya tentunya
sebagai tempat tinggal ruang hidup ini ya. Ada tanah, fauna, vegetasi, batuan gitu ya. Gua itu untuk ekoturism atau geoturism, ini terus ada estetika dan ekoturism. Air jadi sekarang banyak sungai bawah tanah itu digunakan sebagai ekoturism, if tubing. Nah, terus ini adalah yang jasa pendukung, ini sebagai siklus hara tentunya, perlindungan plasma nutfah itu tentunya di kawasan-kawasan kars yang belum banyak dieksploitasi, dan beberapa fauna gua itu banyak yang belum teridentifikasi. Makanya kalau penelitian orang teman-teman biologi itu biasanya potensi menemukan spesies baru itu banyak di dalam gua. Nah, terus sekarang isu pengelolaan itu tentunya dari konteks pemanfaatan sekarang sudah tren itu pengelolaan showcase gua yang dipertunjukkan untuk dilihat seperti foto yang saya sampaikan tadi itu adalah salah satu pemanfaatan sebagai showcase pertambangan ya. Alokasi produksi itu tentunya kita perlukan ya. Apakah misalnya kita berikan izin untuk seluruh pulau atau pulau Jawa misalnya tidak boleh harus disuplai dari luar Jawa, itu adalah isu penting dalam konteks yang pengelolaan lingkungan. Tentunya pertanian dan kehutanan ini juga isu yang penting ya, karena sebagian besar penduduk Indonesia itu masih pertanian dan berbasis pertanian, maka ini sangat penting. Kehutanan juga ini sekarang baru ada aturan baru tentang ekosistem esensial. Jadi kalau Kars itu sebetulnya secara internasional ini masuknya di Ramsar Convention yang Indonesia telah meratifikasi. Itu juga itu yang belum ada tindak lanjut yang lebih spesifik di Indonesia. Tata ruang ini daya dukung daya tampung ini PPLH kan berbasis daya dukung daya tampung dan kemudian dilakukan bagaimana penataan ruangnya. Nah itu tentunya ini juga perlu metodologi yang khusus ya, dan sekarang di Sumatera itu BPI Sumatera itu kemarin lagi membuat metodologinya. Terus yang paling penting ini juga yang belum gitu ya. Salah satu yang penting adalah bagaimana memasukkan perhitungan karbon yang sekarang ada itu juga mencakup batu gamping, ini ekosistem batu gamping. Karena batu gamping itu kan CaCO3, dia kan berarti C, karbon yang terestrial terbesar sebetulnya dibandingkan dengan yang ada di biomasa. Untuk perlindungan, jadi sekarang ada yang muncul itu ada skema yang baru itu Geopark, ini yang di programnya UNESCO sejak 2015, ini beberapa tempat di Indonesia itu sudah ada 2 geopark, ada 3 itu malah yang berbasis Kars, itu ada Gunung Sewu, ada Maros, ada Raja Ampat gitu ya. Sudah, terus ada World Heritage, jadi kita belum punya, kita punya itu World Heritage Kars itu di Lawrence, tapi diusulkannya waktu itu bukan Kars, hanya kebetulan di dalamnya Kars. Terus ini yang teman-teman SDM ini yang sekarang di istilahnya KBAK itu kawasan bentang alam Kars. Terus yang selanjutnya adalah kawasan ekosistem esensial itu yang di sektor kehutanan. Nah, ini aja sebagai gambaran bahwa ada sekitar 46 geopark yang berbasis Kars itu dari sekitar 171 geopark yang ada di seluruh negara, yaitu itu ada sekitar 46 itu ya, adalah salah satu model pengelolaan yang sekarang lagi tren. Gunung Kidul
sekarang menjadi tidak lagi menjadi kabupaten termiskin di DIY sejak mempunyai geopark. Jadi geopark bisa dijadikan sebagai regional marketing suatu kabupaten. Ini adalah World Heritage yang ada Kars-nya. Dan itu semua World Heritage Kars ini. Ada sekitar berapa ini? Ada 45. Itu. Yang Indonesia itu ada satu, saya cek itu adalah Lawrence. Tapi sebetulnya juga belum dulu pertimbangannya bukan Kars-nya, tapi karena biodiversity. Nah, sekarang yang lagi diusulkan proses ingin diusulkan adalah di Kalimantan Timur ya, karena punya lukisan tangan ya, itu akan dijadikan World Heritage. Nah, terus kebijakan yang ada di Indonesia bagaimana? Di Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 21 di sini disebutkan diamanatkan bahwa salah satu kriteria kerusakan baku karena Kars itu ekosistemnya rentan, itu harus dibuat kriteria baku. Yang lainnya adalah gambut, padang lamun, mangrove, terus ini kebakaran hutan, terumbu karang, dan produksi tanah untuk produksi biomasa. Kars ini salah satunya yang diamanatkan. Terus kemudian ini yang juga di PP 26 tentang tata ruang wilayah nasional, yang di sana disebutkan bahwa kawasan lindung, jadi kawasan Kars itu termasuk dari kawasan lindung geologi dengan keunikan bentang alam, jadi yang pasal 60. Ini kemudian di operasionalnya diatur di Peraturan Menteri SDM nomor 17 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam Kars. Inilah yang dengan kriteria seperti ini. Jadi di dalam Permen SDM tahun 2012, Kars adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping atau dolomit. Kemudian yang dilindungi itu adalah yang disebut dengan kawasan bentang alam Kars, yaitu Kars yang menunjukkan bentuk eksokars dan endokars tertentu. Nah, yang kawasan bentang alam Kars itu merupakan bagian dari kawasan lindung geologi, sebagian dari kawasan lindung nasional. Nah, ini kriterianya. Maaf, memiliki fungsi ilmiah. Waktunya sudah terbatas. Ya, ini sudah sepertinya terakhir ini, Bu. Jadi sekali lagi ini kriteria bentuk eksokars dan endokars tertentu itu adalah satu, memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terus kedua, memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah dan mampu menjadi meresapkan air permukaan ke dalam tanah. Terus yang ketiga, memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap permanen dalam bentuk aquifer, memiliki mata air permanen, dan memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah. Ini adalah kriterianya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau ingin mengetahui penelitian dan publikasi kami, itu dapat dilihat di web yang ada di tayangan ini. Terima kasih, Bu Ros. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.